hari ini aku yang akan memandu atau jadi moderator untuk acara malam hari ini. Kita akan belajar banyak banget soal plant-based nutrition. Dan untuk house rules tadi udah disampaikan ya sama Kak Patricia ya. Mungkin kalau dari kita mau bilang juga buat teman-teman nanti selama lagi acara Zoom berjalan, teman-teman boleh kalau yang udah punya pertanyaan, teman-teman boleh langsung ketik di kolom chat. Supaya nanti kita bisa langsung saring pertanyaan-pertanyaannya buat teman-teman yang kalau misalnya pertanyaannya udah ada yang sama, jadi kita nggak akan tanya dua kali supaya efektif ya. Karena kita hari ini ada dua narasumber dan di akhir itu akan ada Q&A yang pastinya seru banget. Teman-teman pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh Kamex Mandias dan juga Driando atau Ando ya. Nah sebelum kita mulai, aku ingin memperkenalkan pembicara kita. Halo Kamex, Hey, well, gimana nih Ando kabarnya nih? kenalin aja duluan juga. Oh kenalan lu juga, oke. Kasian kalau nggak masa lama banget. Alright, gimana nih kabarnya di Bogor nih? Iya, Posisi? iya saya warga Bogor, Desa Pakuan. Oke, sounds good. Ini Kamex posisi di mana Di nih Kak? BSD, di rumah, di Oke, kantor BSD ya. rumah gitu ya. Oke, oke, sounds good. Jadi teman-teman malam hari ini kita akan mendengarkan presentasi 25 menit pertama itu dari Kamex, Mandias, udah gitu nanti juga dari Ando. Aku izin memperkenalkan Kamex dulu ya. Ini mungkin teman-teman mungkin udah pada tahu, tapi Kamex ini adalah seorang co-founder dari Burgreens. Kalau aku bilang ini restoran plant-based paling terkenal di Indonesia. Lalu juga co-founder dari Green Rebel. Teman-teman juga mungkin kemungkinan besar udah pernah makan produknya. Pokoknya keren banget. Udah gitu, Kamex ini aku juga pernah karena udah pernah ngobrol, udah pernah wawancara di podcast. Ini soal sama plant-based diet ini punya pengalaman yang sangat personal. Pernah mengalami depresi dan bisa keluar dari depresi itu salah satunya dengan plant-based diet ini. Jadi Kamex selalu excited banget untuk sharing soal plant-based diet karena ini very personal dan life-changing buat Kamex. Dan Kamex juga ini apa ya, selalu update banget dengan penelitian atau jurnal-jurnal terbaru tentang plant-based diet. Jadi teman-teman jangan khawatir, semua materi yang akan disampaikan itu pastinya dari jurnal-jurnal terbaru. Itu sedikit tentang Kamex dari yang aku tahu sejauh ini. Terus nanti pembicara kedua itu akan ada Amadius Driando Ahnan Winarno. Ando ini yang aku panggil Ando ya, menyelesaikan gelar PhD-nya ini di University of Massachusetts, Amherst. Ini juga beliau co-founder dari Tempe Movement, bisa dicek juga di Instagramnya. Udah gitu juga co-founder dari Better Nature, sebuah perusahaan yang memproduksi makanan-makanan apa ya, tempe makan siap saji ya, fast food tempe nih. Tapi gokil banget karena ini based di UK juga. Passionnya selalu berinovasi bikin tempe ini kayak gimana supaya mengandung B12 yang makin banyak lagi gitu kan. Dan di tahun 2021 Ando ini mengeluarkan The Tempe Bible, penelitian terbaru terupdate mengenai benefits of tempe, dan pokoknya luar dalamnya tempe lah semuanya itu keahliannya Ando banget ya. Terus mungkin aside dari keahliannya di bidang kesehatan juga, tapi musician juga dan ternyata marathon runner juga. Jadi gokil banget, tempe itu bukannya bikin kita lemes atau lemah, tapi Ando udah lari beberapa World Major Marathon di dunia ya. Jadi nanti mungkin Ando bakal singgung juga soal itu. So, tanpa menunda-nunda waktu lagi, untuk kesempatan yang pertama aku pengen kasih ke Kamex Mandias untuk sharing dengan teman-teman semua malam hari ini nih. Silakan Kak. Oke, Will, tapi thank you banget introduction-nya. So excited buat hari ini gitu ya. Teman-teman yang udah datang, saya terima kasih banyak gitu ya. Mungkin tadi udah dikasih tahu tentang background saya, background Ando, tapi mungkin nggak lengkap kalau misalnya Willy sendiri belum ngasih tahu background-nya sebetulnya. Nah, mungkin mau ngasih pengantar nih. Jadi boleh dong. Bisa dibilang Willy tuh the plant-based Terminator. Karena gila, ini tuh bener-bener exercise junkie gitu ya, lari maraton, lari trail runs juga,
push up sehari 100 nggak masalah tiap hari, semuanya plant based. Mungkin karena plant based ini sangat antioksidatif gitu ya. Udah itu. Plant based terminator. Thank you. That's a good title sih. Iya, dan mungkin dari aku pribadi sendiri, aku kenal Willy sebelum dia dulu dia di sempat bukan berkarir ya, tapi sempat menghabiskan waktunya di kliniknya Dr. Neil Barnard gitu ya, salah satu panutan juga di sebagai plant-based doctor gitu. Dan ketemu Willy itu sebelum dia sekarang kerja di RS Advent gitu ya. Mungkin ceritain sedikit Will untuk teman-teman yang nonton supaya kenal Willy dari sisi yang itu kalau boleh, Will. Oke. Thank you so much nih kesempatannya. Jadi aku sejak Agustus 2020 itu aku bikin satu program di Rumah Sakit Advent Bandung yang aku propose setelah melihat program yang dibuat oleh Dr. Neil Barnard di Washington DC pas kerja praktek di sana. Jadi kita di Rumah Sakit Advent Bandung kita bikin program reversing type 2 diabetes atau mengalahkan diabetes tipe 2 atau pre-diabetes dengan whole food plant-based diet dan juga other healthy lifestyle changes. Dan excited banget sih, sejauh ini udah 1,5 tahun kita bisa lihat orang yang umur 60-an, 70-an bahkan bisa lepas obat dan lepas insulin, kayak that's just too amazing sih. Jadi ya selalu seneng aja gitu dengan kolaborasi kayak sama Kamex, dengan Ando, untuk sharing tentang benefits of plant-based diet dan bisa nolong lebih banyak orang lagi sih. Keren. Thank you. Siap. Thank you, Will. Oke, aku mungkin akan mulai duluan ya. Habis itu nanti di akhir acara kita akan ketemu lagi gitu ya. Iya. Oke, mungkin aku langsung share screen aja ya. Oke. Aku akan seperti ini aja. Oke, so pertama-tama aku akan mungkin membawakannya sedikit basic gitu ya. Apa sih sebenarnya Veganuary ini gitu kan? Veganuary ini kan adalah campaign di mana ini adalah memang digagas oleh Burgreens dan Green Rebel, tapi juga sekarang sudah banyak sekali partner-partner yang ikutan gitu. Nah, Veganuary sendiri itu adalah komitmen gitu yang atau challenge yang kita ingin mengajak orang-orang untuk mengkonsumsi minimal vegan meal once a day gitu. Nah, kalau bisa dilakukan secara konsisten, itu teman-teman itu mendapatkan title flexitarian. Nah, jadi mungkin di sini aku akan memulai dengan apa sih sebenarnya perbedaan dari vegan, vegetarian, dan juga flexitarian. Ya, dan nanti baru dari situ aku akan lebih detail gitu ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ya, jadi pertama kita akan ngomongin flexitarian dulu. Jadi flexitarian itu adalah sebenarnya semi vegetarian. Ya, semi vegetarian. Ya, vegetarian tanpa komitmen 100% gitu istilahnya ya. Artinya apa? Artinya adalah pola makan mereka itu sebagian besar adalah pola makan berbasis nabati. Ya, yang dimana kadang-kadang mereka bisa tetap makan daging atau tetap makan protein hewani, maksudnya ya, tetap makan protein hewani, susu dan segala macam, tapi tidak setiap hari. Oke, tapi tidak setiap hari, dan mayoritasnya tetap pola makan berbasis nabati. Gitu ya. Dimana sebenarnya orang Indonesia sendiri itu terlahir sebagai flexitarian di sini, gitu ya, dari nenek moyang kita. Oke. Itu flexitarian. Yang kedua, sekarang kita ngomongin tentang vegetarian. Oke, vegetarian sendiri itu adalah orang-orang yang berkomitmen untuk tidak memakan protein hewani, baik ayam, ikan, ataupun daging, tapi mereka masih mengkonsumsi produk-produk yang berasal dari hewani, seperti misalnya telur, atau keju, susu, ataupun madu, gitu ya. Dan kalau vegan, itu berarti komitmennya adalah tidak mengkonsumsi apapun yang berbasis hewani sama sekali. Gitu ya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat chart seperti ini gitu ya. Di sini adalah perbandingan yang mungkin cukup jelas gitu ya. Di sini bisa dilihat seorang vegan itu tidak mengkonsumsi protein hewani ya, telur, susu maupun makanan-makanan laut. Nah, itu terlihat sebenarnya dari chart ini terlihat restriktif gitu ya. Tapi sebenarnya ya yaitu
saya udah ngelakuin 8 tahun plant-based diet gitu ya, sama sekali tidak restriktif. Dan mungkin nanti di akhir saya akan kasih tahu gimana sih sebenarnya caranya untuk kayak melakukan pola makan berbasis nabati yang tidak restriktif. Nanti mungkin Ando ataupun Willy juga bisa nambahin ya. Oke, terus kalau di vegetarian itu tadi kita udah bahas ya, masih mengkonsumsi produk susu dan dairy products, the eggs and dairy gitu ya. Terus ada juga terminologi yang tadi kita belum bahas, namanya pescatarian. Ya, pescatarian sendiri itu masih mengkonsumsi makanan laut, ya, walaupun tidak setiap hari gitu. Ya, dan yang terakhir baru flexitarian. Jadi flexitarian itu sebenarnya cocok banget buat orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu takut komitmen orangnya gitu. Sebenarnya bukan orang Indonesia doang sih, tapi semua orang di luar negeri gitu ya. Dan ini bukan hanya Indonesia aja, tapi di Eropa, di Inggris, di Amerika, di Singapura gitu ya. Itu trennya itu the future is actually flexitarian gitu ya. Ya bisa sampai 30-40% dari jumlah penduduk di Eropa Barat, Singapura, United Kingdom, Inggris dan sebagainya sama Amerika itu ingin menjadi flexitarian gitu ya. Berarti komitmen untuk mengurangi protein hewani, a lot less meat, a lot less poultry, and a lot more plant-based protein, a lot more plant-based ingredient. Seperti itu ya. Jadi itu pengantarnya. Jadi semoga teman-teman tadi at least menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai perbedaan. Oke, nah terus banyak tuh yang pertanyaan sebenarnya. Mungkin sebelum Zoom ini pun sering ditanyain gitu. Kalau misalnya vegetarian atau plant-based diet itu tuh sebenarnya sehat atau enggak sih gitu. Ya, nah ini ada satu pernyataan gitu ya yang dikeluarkan oleh Academy of Nutrition and Dietetics. Ya, ini adalah salah satu organisasi yang terbesar dan juga one of the most reliable, yang mana isinya itu banyak sekali ahli gizi gitu ya, tentang gizi lah pokoknya ya. Dan mereka apa yang mereka kemukakan adalah a well planned vegetarian atau plant-based diet ya. Di sini termasuk vegetarian, vegan, pescatarian ataupun flexitarian apalagi gitu kan, adalah sesuatu yang appropriate for all stages of life. Ya, jadi ini nggak ada masalah dilakukan di semua fase kehidupan, termasuk di dalamnya kehamilan, termasuk di dalamnya ibu menyusui, ya, balita, maupun anak kecil, dewasa, sampai atlet sekalipun, gitu ya. Dan di sini kita nggak ngomongin hanya protein dan lain-lain ya, kita ngomongin ini tuh adalah kalau kita melihat health, kesehatan itu kan secara holistik gitu ya. Dan di sini plant-based diet atau pola makan berbasis nabati itu yang menurut saya paling banyak membawa manfaat untuk pencegahan dan juga penyembuhan penyakit-penyakit kronis gitu. Nanti akan kita lihat ya. Oke, nah itu jadi positionnya ya dari Academy of Nutrition and Dietetics. Ini salah satu yang penting menurut saya. Nah, salah satu bukti ilmiah gitu kan, atau bukti bukan ilmiah juga sih sebenarnya, ini dua-duanya gitu kan, yang menurut saya paling groundbreaking atau paling menarik buat saya pribadi gitu ya, selama saya mencari informasi mengenai pola makan berbasis nabati, itu namanya the Blue Zones, riset yang bernama the Blue Zones ya. Jadi the Blue Zones ini dilakukan risetnya oleh seseorang bernama Dan Buettner. Dia berpartner bersama National Geographic di tahun 2003 ya. Nah, di tahun 2003 beliau itu ingin mencari secret of longevity atau kayak rahasia awet muda umur panjang sampai tua pun masih sehat gitu. Jadi beliau itu mencari 5 populasi yang memang sehat sampai tua, artinya orang-orang bisa mencapai umur 90 sampai 100 tahun gitu ya. Jadi memang kepadatan orang-orang yang mencapai umur segitu di populasi yang Blue Zones ini tuh tinggi gitu ya. Dan mereka sehat sampai tua. Ya. Riset ini bukan hanya tentang pola makan, tetapi banyak aspek kehidupan. Tapi pola makan tuh menjadi salah satu pilar yang sangat penting sekali yang dibahas di bukunya tersebut gitu ya. Nah, istilahnya pokoknya intinya ada 5 yang dia temukan. Ada Okinawa, di Jepang,
Icaria Greece, Sardinia di Italia, Loma Linda di California, dan Nicoya di Costa Rica. Tentu ini bukan satu-satunya blue zones, tapi ini adalah blue zones yang ditemukan oleh National Geographic. Mungkin aja di beberapa negara lainnya ada blue zones yang belum ditemukan, gitu ya. Oke, nah saya ingin mengajak semuanya untuk melihat tidak semua pilar rahasianya, umur panjangnya, tapi hanya dari pola makannya. Oke, dari pola makannya kita lihat dari Jepang dulu, gitu. Kita pergi ke Jepang. Bisa dilihat di sini mereka mengkonsumsi 97% itu pola makannya itu berbasis nabati. Ya, mereka banyak sekali mengkonsumsi umbi-umbian yang namanya sweet potatoes. Ya, pernah makan pasti ya ubi Jepang gitu. Ya, yang warnanya agak keunguan gitu. Dan di sini mereka juga makan nasi, mereka banyak makan sayur, dan mereka itu banyak mengkonsumsi proteinnya berbasis nabati. Ya, protein nabati yang berbasis legumes sebenarnya, legumes. Ya, legumes nanti akan dijelaskan mungkin lebih banyak sama Ando gitu ya, karena orang Jepang ini main legumesnya itu adalah kedelai. Oke, dan bisa dilihat di sini mereka nggak terlalu banyak makan buah ya, dan tapi mereka bisa umur panjang gitu. Oke, nah sekarang kita pergi ke California gitu. Ya, bisa dilihat di sini mereka adalah seorang mungkin bisa dibilang vegetarian, flexitarian gitu ya. 83% dari pola makannya itu berbasis nabati. Ya, jadi sayur-sayuran, mereka makan banyak buah, jadi berlawanan sekali sama Okinawa gitu ya. Dan mereka mengkonsumsi legumes-nya itu lebih banyak, kedelainya juga cukup banyak. Terus mereka masih mengkonsumsi produk susu dan whole grains, itu mereka mengkonsumsi juga ya dalam bentuk oats gitu, dan hanya sedikit sekali dari dietnya mereka tuh berbasis hewani gitu. Ya, ini dari California. Ya. Oke, terus kemudian kita akan pindah ke Yunani, Icaria. Ya, di Icaria mereka juga masuk dalam kategori vegetarian, flexitarian gitu ya. Ya, di mana mereka di sini bisa dilihat pattern-nya adalah mereka banyak makan sayur, ya, sayur-sayuran berbasis umbi, kayak mungkin umbi gitu ya maksudnya. Terus sayuran hijau daun gitu. Terus mereka juga mengkonsumsi buah, legumes, selagi-lagi legumes tuh muncul gitu ya. Tapi mereka tentu bukan kedelai di sini, karena mereka tuh di Yunani nggak ada kedelai. Jadi mereka mengkonsumsi lebih banyak yang berbasis kacang-kacangan, jadi chickpea, mungkin kayak kacang Arab, terus kayak kacang pinto dan sebagainya. Gitu ya. Mereka juga mengkonsumsi karbohidrat kompleks berbasis kentang, gitu. Mereka mengkonsumsi olive oil dan sisanya baru ada fish, ada meat dan lain-lain. Ya. Jadi menarik banget yang di Blue Zones ini. Kita bisa melihat ini adalah salah satu bukti yang cukup menarik gitu ya, dan sangat kuat buat saya pribadi secara personal melihat mereka bisa hidup sepanjang itu dengan pola makan berbasis nabati dan sehat. Oke. Nah, lalu habis itu saya mau ngajak teman-teman melihat yang tadi kan udah dibilang ya, bahwa pola makan berbasis nabati itu bukan hanya bagus untuk umur panjang gitu, ataupun bisa untuk semua fase kehidupan, tapi juga bisa untuk pencegahan penyakit kronis gitu ya. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat satu riset di tahun 2014 gitu ya. Ini dilakukan oleh Dr. Caldwell Esselstyn namanya. Ya, jadi beliau itu adalah salah satu kardiologis paling ternama di Cleveland, ya, Amerika. Ya, jadi kardiologis itu apa sih yang dilakukan kardiologis? Biasanya tuh bedah jantung, ya, ini dokter jantung, ya, untuk bypass dan lain-lain. Nah, jadi beliau biasanya ngelakuin itu, tapi juga beliau sendiri sangat percaya dengan potensi dari pola makan, dan pola makan yang beliau lakukan itu sampai sekarang itu adalah pola makan yang berbasis nabati atau whole food plant-based diet. Oke. Nah, jadi dia itu berhasil mengumpulkan 198 pasiennya yang sudah memang terbukti ada penyumbatan pembuluh darah yang cukup masif gitu di dalam tubuhnya. Oke, established cardiovascular disease. 198 orang. Nah, di tahun 2002. Oke, di tahun 2002. Nah, kemudian ini dari 198 itu ada 21 orang yang drop out atau tidak bersedia melanjutkan intervensi pola makan berbasis nabati tersebut. Ya, jadi ini tadinya orang-orang yang makannya segalanya, mereka kena penyakit jantung, mereka ke Dr. Caldwell Esselstyn, habis itu
mereka dikasih program intervensi ini, seperti yang Willy lakukan di Rumah Sakit Adventnya contohnya. Ya, jadi 21 orang tuh drop out, dan itu sangat normal ya di setiap kayak studi seperti ini pasti ada drop out rate seperti itu. Tapi 177 orang atau 90% dari total populasi yang diinin subjeknya itu bertahan itu dengan pola makan yang baru ya. Dan setelah diikutin 12 tahun ya, mereka menemukan bahwa orang-orang yang tidak ikutan pola makan intervensinya itu programnya, insiden dari relapse atau kayak terkena penyakit jantung atau misalnya stroke, mungkin amputasi dan segala macam, itu jumlah insidennya itu 100 kali lipat lebih banyak. 100 kali lipat. Jadi sangat-sangat tinggi gitu kan. Sedangkan whole food vegan diet, gitu, whole food plant-based diet gitu ya, itu hanya dari 177 hanya 3 orang ya yang ada relapse gitu, yang ada relapse. Dan itu pun kalau misalnya teman-teman baca jurnalnya itu tidak ada yang major gitu ya. Jadi sangat menarik menurut saya. Oke. Nah, kemudian si Dr. Esselstyn sendiri itu melihat secara apa ya? Mungkin dilihat X-ray gitu ya. X-ray di pembuluh darahnya bisa dilihat yang sebelah kiri atas, kita kalau warnanya merah, kalau teman-teman lihat warna merah, itu berarti ada darah yang mengalir di situ. Nah, bisa dilihat pembuluh darah yang di atas, itu ada yang kuning, ada bahkan yang abu-abu. Ya, artinya apa? Artinya sudah tersumbat. Ya, artinya pembuluh darah sudah tidak melalui pembuluh darah yang abu-abu itu. Darahnya. Nah, kemudian diintervensi oleh pola makan berbasis nabati, selama 3 minggu saja, pembuluh darah yang tadinya tersumbat, itu menjadi berfungsi kembali secara normal gitu ya. Nah, terus kemudian dilihat lagi ada satu kasus lain gitu ya, di mana kayak pembuluh darahnya itu sudah sangat masif tertutupnya gitu. Dan setelah 32 bulan atau misalnya 2 tahun lebih, 2,5 tahun menjalani pola makan berbasis nabati, program intervensi, itu bisa kembali normal ya. Jadi di sini membuktikan gitu ya bahwa tubuh kita itu memiliki mekanisme penyembuhan mandiri, ya, self healing, asalkan kita ngasih bahan bakar yang tepat gitu di sini. Oke. Nah, tapi juga bukan hanya Dr. Esselstyn gitu ya. Penyakit seperti diabetes itu kita sudah tahu kita bisa reverse penyakit seperti ini itu dari tahun 1979. Ya, jadi 40 tahun yang lalu semuanya loh, 42 tahun yang lalu ya. Di mana Dr. Anderson sama Kylene Ward ini mengumpulkan 20 orang yang diabetesnya itu cukup masif ya. Kemudian mereka disuruh makan sayuran sebanyak-banyaknya supaya berat badannya tuh nggak berkurang gitu ya. Jadi istilahnya orang-orang ini tuh overweight dan lain-lain gitu ya, dan disuruh makan sayuran sebanyak-banyaknya atau not another salad gitu ya. Tapi berhasil gitu ya, mereka berhasil membuat orang-orang ini, 20 orang ini itu berubah pola makannya dalam kurun waktu tertentu. Apa sih yang dikasih makan sama mereka? Itu high fiber diet ya. Istilahnya berarti high fiber diet itu adalah plant-based diet ya, berbasis nabati. Nah, bisa dilihat di yang sebelah kiri itu ya, ada pasien 1 sampai pasien 20 ya. Di sebelahnya itu adalah jumlah insulin yang mereka injeksi ke dalam tubuhnya setiap hari ya, untuk mengontrol gula darah. Dari pasien 1 yang hanya paling kecil gitu ya, 15 injeksi insulin per hari, sampai yang pasien nomor 20, 57 insulin per hari gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat pasien 1 umurnya 68 tahun, durasi diabetesnya 6 tahun, pasien 2 56 tahun umurnya, durasi diabetesnya 7 tahun. Nah, setelah program intervensi high fiber diet ini dilakukan, pasien di golongan yang pertama 1 sampai 10, 9 dari 10 itu mereka lepas insulin. Bayangkan. 9 dari 10 yang di kolom pertama itu lepas insulin. Ya. Dan butuh waktu berapa lama sih sampai mereka bisa lepas insulin seperti ini? Gitu. Dan orang-orang biasanya bilang berbulan-bulan gitu, ada yang bilang beberapa tahun. Tapi ternyata mereka bisa lepas insulin
hanya dengan rata-rata 16 hari. Jadi bayangkan nih, orang yang tadinya diabetes parah gitu ya, selama seumur hidupnya gitu kan, 6 tahun, ada yang bahkan pasien nomor 4, 16 tahun dia memakai insulin gitu, injeksi insulin. 16 tahun. Dalam 14 hari diabetesnya tuh hilang gitu istilahnya. Tentu ini harus dilakukan ya, tentu ini harus dilakukan secara disiplin gitu. Tapi bayangkan itu kekuatan penyembuhannya gitu ya. Di sini mungkin di pasien nomor 15 gitu ya, yang menurut saya salah satu yang paling impresif, itu per hari dia bisa sampai 32 unit insulin per hari gitu. Tapi 18 hari kemudian dia bisa off insulinnya. Ya, jadi that's the power of plants gitu ya. Jadi untuk ngasih tahu teman-teman aja gitu. Ini tuh bukan hanya di RS Advent-nya Willy yang dilakukan gitu ya. Tapi dari dulu, dari tahun 1979. Oke? Nah, kemudian itu tadi kita ngomongin tentang penyakit-penyakit kronis ya. Nah, saya mau bahas sedikit sekarang tentang emotional health juga gitu ya. Di tahun 2013 ini ada satu jurnal yang keluar, dan jurnal ini sangat personal buat saya pribadi gitu ya, karena ini yang menginspirasi saya untuk melakukan pola makan berbasis nabati gitu ya. Karena waktu itu saya tadi yang Willy sempat bilang juga, saya sempat sempat terganggu gitu secara emosionalnya gitu ya. Dan title-nya sendiri dari jurnal ini, apakah psychological well-being itu berhubungan dengan konsumsi sayuran dan buah gitu. Nah, sebentar, sorry, maaf. Oke. Dan studi ini berjumlah 80.000 responden ya, dan mereka menemukan bahwa kesehatan emosional yang optimal itu dimiliki oleh orang-orang yang mengkonsumsi 7 porsi buah dan sayur setiap hari. Ya, kesehatan emosional optimal itu 7 porsi buah dan sayur setiap hari. Oke, jadi menarik banget. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang menghubungkan semua kekerenan ini gitu kan? Nah, kita tuh nggak tahu mekanismenya secara eksak gitu. Nah, tapi ada satu orang di tahun 2012 bernama Dr. Rob Knight dari Universitas San Diego di Amerika. Nah, Dr. Rob Knight itu menggagas satu studi bernama American Gut Project. Nah, American Gut Project itu adalah project yang crowdfunded. Jadi tidak mendapatkan uangnya itu dari institusi tertentu, tapi dari individu seperti kita atau perusahaan yang independen gitu. Ya, beliau ingin mengetahui apa hubungannya kesehatan manusia dengan kesehatan bakteri ususnya, kesehatan ususnya, gitu. Nah, ini penelitian sangat masif dan super menarik, gitu ya. Tapi sebenarnya kesimpulannya sederhana banget, ya. Beliau menemukan bahwa baik seseorang itu adalah vegan ataupun vegetarian ataupun flexitarian ataupun omnivore sekalipun, kesehatan jangka panjang itu ada di keragaman nabati. Kesehatan jangka panjang ada di dalam keragaman nabati. Dia bilangnya 30 vegetables a week. Ya. Kenapa 30 vegetables a week? Ya, karena 30 vegetables a week itu sangat berhubungan dengan flora usus kita atau bakteri usus kita. Bakteri usus baik kita gitu. Ya. Jadi istilahnya gini, kalau di luar sana itu banyak sekali ancaman kesehatan, baik dari virus maupun penyakit-penyakit yang lain gitu ya. Jika pencernaan kita, bakteri ususnya itu bahagia, happy gut gitu ya, kita tuh memiliki prajurit usus siap tempur. Ya, ini prajurit usus siap tempur ini dia bisa memproduksi antibodi, dia bisa memproduksi senyawa kimia yang berhubungan sama emosional kita dan lain-lain. Ya, luar biasa pokoknya. Kalau mereka tidak dibuat bahagia, ya flora usus kita dan bakteri usus kita, si bakteri usus baik itu berubah, ya menjadi ada yang flora usus yang tadinya baik menjadi gabut sekarang. Nggak baik, nggak buruk, tapi gabut contohnya. Gitu ya, makan donat, minum kopi, itu istilahnya ya, analoginya. Atau menjadi teroris gitu, yang tadinya baik terus menjadi buruk gitu ya. Dan satu lagi ada juga yang menyebabkan kekacauan, si pembuat kacau gitu. I just want to see the world burn, I just want to see your gut burn gitu ya.
ya, di mana dia menyebabkan inflamasi secara terus-menerus, namanya endotoxin gitu. Ya, jadi coba bayangkan menjadi si flora usus yang baik gitu di sini ya. Pusing banget gitu pasti. Dia harus berhadapan sama teroris gitu kan, berhadapan sama konflik internal si pembuat kacau gitu kan, Joker. Jadi jumlahnya tinggal sedikit gitu, dan akhirnya potensi untuk kita kenapa-napa ataupun ya kesehatan kita gitu ya, baik dari penyakit kronis maupun penyakit-penyakit yang lain itu menjadi lebih tinggi gitu. Nah, jadi kuncinya adalah membuat mereka bahagia, karena membuat mereka bahagia, Dr. Rob Knight bilang, membuat mereka bahagia berarti imun sistem kita akan menjadi lebih baik. Kalau membuat mereka bahagia, kita bisa panjang umur. Ya, membuat mereka bahagia, emotional health kita akan lebih baik. Ya, terus kemudian bisa juga reversing chronic illness. Ya, dan yang terakhir ideal weight, berat badan stabil, tidak naik. Ya, saya sama Helga itu makan nggak nanggung-nanggung gitu. Ya cukup banyak gitu. Ya, tapi berat memang segini-segini aja gitu ya. Dan ini juga bukan testimoni saya pribadi gitu, tapi juga teman-teman yang lain gitu ya, yang kita tahu juga mengkonsumsi kayak makanan nabati yang cukup banyak gitu, berbasis nabati cukup banyak, dan yang whole food gitu banyaknya. Itu berarti segitu-segitu aja gitu ya. Jadi ya untuk teman-teman yang tertariknya gara-gara weight gitu ya, sangat bisa juga gitu weight maintenance atau weight loss dengan ini. Dan lagi juga bisa glowing skin ya sebetulnya. Oke, nah jadi gimana sih cara kita? Jadi tadi kita udah lihat ya, happy gut berhubungan sama keragaman nabati. Ya, jadi keragaman nabati gimana cara dapetinnya? Food to eat. PRP saya singkat. Oke, PRP. Oke, ingat ya, PRP. Oke, yang flora usus kita sangat suka yang namanya resistant starch. Di resistant starch itu adanya banyak di umbi-umbian, ya. Dan kita sangat kaya umbi-umbian di Indonesia. Terus yang kedua, tadi kan kita udah lihat ya, dari Blue Zones, tiga-tiganya tuh ada legumes di situ. Oke, legumes itu bukan hanya kedelai, legumes itu juga kacang-kacangan, beans namanya. Ya, jadi di Indonesia juga kita cukup banyak. Ada kacang merah, ada kacang koro, ada kacang hijau, ada edamame, kacang harap, dan lain-lain. Ya. Kemudian 3, sayuran akar gitu ya, kayak wortel, terus kayak bengkoang dan sebagainya. Terus biji-bijian ya, seperti atau beras-berasan seperti beras merah, coklat hitam, oat, quinoa, jali-jali, dan lain-lain. Terus buah-buahan lokal, terutama yang masih belum matang sepenuhnya gitu ya, kayak pisang-pisang lokal yang harus dikukus makannya, atau nangka muda yang kita biasanya makan di sayuran lodeh gitu, atau menjadi rendang gitu. Jeruk lokal bahkan gitu ya, mangga-mangga yang masih muda dan lain-lain. Terus belum lagi sayuran cruciferous ya, sayuran hijau daun, kan ada yang sayuran hijau daun biasa, ada yang kayak ada batangnya gitu, brokoli, kembang kol, dan lain-lain. Ini sangat bagus ya, rempah-rempah, jamur, dan juga makanan-makanan fermentasi. Tapi yang makanan fermentasi ini saya biarin Ando deh yang ngomong gitu, dia lebih expert jauh. Oke, jadi teman-teman, inilah yang flora usus kita suka ya. Jadi baik kita itu vegan, vegetarian, flexitarian, ataupun omnivore, coba perbanyak ya sumber-sumber berbasis nabatinya seperti ini. Oke, nah mumpung kita lagi Veganuary, ya saya kan mau ngasih lihat gimana sih caranya gitu, how to do it, makannya seperti apa per minggu ataupun per hari. Kalau misalnya teman-teman berkomitmen menjadi vegan dalam bulan ini, bulan Januari, seperti inilah kurang lebih piringnya atau proporsinya, ya banyak sayur, banyak. Nah boleh teman-teman boleh makan nasi loh. Banyak orang yang bilang kalau vegan masih bisa makan nasi nggak ya? Sangat bisa gitu ya. Tapi tentu kita arahkan untuk teman-teman mengkonsumsi beras coklat, beras merah gitu ya. Atau misalnya kalau teman-teman suka beras putih, at least minimal dicampur gitu. Terus juga jangan lupa makan legumes ya, kacang-kacangan gitu. Terus nuts and seeds, dan juga coba buah. Oke. Nah, kalau teman-teman itu komitmennya adalah flexitarian, tetap mirip-mirip aja sih sebenarnya gitu ya. Coba minimalkan misalnya protein hewaninya atau susunya gitu ya, atau kejunya itu menjadi 1-2 kali per minggu aja gitu ya. Itu akan sangat maksimal gitu ya. Jadi minimalkan itu, tapi ganti dengan
sumber yang lain, misalnya susu diganti susu nabati gitu ya, jadi susu kacang, susu oat dan sebagainya. Kalau protein bisa jadi tempe, bisa jadi tahu, bisa jadi daging nabatinya Green Rebel misalkan gitu ya, dan lain-lain. Oke. Nah, intinya dari presentasi saya itu adalah eat food, not too much, and mostly plants. Gitu. Ya, seperti yang Michael Pollan bilang. Oke, jadi semoga presentasinya bermanfaat. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di akhir sesi. Thank you. Balikin ke Willy. There you go. Alright, thank you so much Kamex. Semoga teman-teman tadi udah bisa dapat banyak banget. I know it's a crash course. Itu kayak semua informasi plant-based kayak you just packed it in one lecture, short lecture lagi kan, ini cuma 20-30 menit gitu kan. Jadinya teman-teman pasti mungkin banyak pertanyaan banget, masih banyak banget yang belum di-touch. Tapi dan aku udah lihat antusiasme dari teman-teman udah banyak banget yang udah nanya pertanyaan. Thank you so much. Terus ramaikan chat box kita. Teman-teman boleh respon gitu kan, kayak mungkin tadi Kamex bilang statement yang setuju gitu. Teman-teman bilang kayak yes agree gitu kan, supaya kita lebih interaktif ya. Lebih asik. Oke. Sekarang kita akan langsung, sebelum kita masuk ke Q&A, tahan dulu pertanyaannya, tenang, kita akan jawab. Sekarang kita akan langsung dengarkan presentasi dari Dr. Driando mengenai tempe research-nya dan manfaat tempe. Apakah teman-teman masih harus takut makan tempe, takut sama kedelai? Here we go, time is yours, Ando. Oke, thank you banget Willy. Semua bisa dengar oke? Sip. Oke, jadi kenapa sih harus bahas tempe gitu kan? Veganuary kan ini luas banget, plant-based diet luas banget. Kenapa harus bicara tentang satu makanan ini gitu? Oke, aku langsung share screen dan kita tancap gas. Oke, semua udah bisa lihat kah? Oke, sip. Nah, inilah makanan yang akan kita bicarakan hari ini. Kenapa harus tempe? Ada apa dengan tempe? Secara ilmiah ya. Jadi yang akan saya bicarakan pada hari ini semua berdasarkan jurnal ilmiah. Nah, jadi saya cerita dulu sedikit. Yang pasti pengetahuan saya terbatas. Pengetahuan saya datang dari apa yang saya lakukan gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya meneliti tempe waktu itu untuk S3 saya di University of Massachusetts Amherst. Emang spesialisnya di bidang food science. Nah, apa sih bedanya food science, nutrition, dan lain-lain? Tadi juga aku jawab di chat. Jadi kalau nutritionist itu biasanya ngasih tahu, wah harusnya makan apa nih gitu. Kalau food scientist cari tahu, wah di makanan ada potensi apa, terus cara produksinya gimana supaya semakin banyak orang tuh bisa makan itu. Gitu. Dari situ saya aktif dengan Indonesian Tempe Movement, Better Nature di Inggris, hobi lari maraton dan nulis lagu. Cita-citanya mau udah jadi musisi dulu gitu ya. Nah, saya akan ceritain hari ini fondasi semua ini. Jadi awalnya saya tuh terobsesi banget sama bodybuilding. Saya mau six pack, saya mau otot sebesar-besarnya, lemak sesedikit-sedikit ya gitu kan. Nyobain lah sumber protein macem-macem, daging sapi, telur, daging ayam, susu, whey protein, susu bodybuilding mahal banget. Entah saya enak atau saya bokeh. Dari situ saya cari data ilmiah. Saya nggak mau makan kayak gini tiap hari, saya nggak enak banget. Terus saya jerawatan juga gitu. Ada apa? Nah dari situ saya mencari-cari tahu. Wih, ternyata tempe itu potensinya gede banget. Jadi saya cariin semua paper-paper ilmiah, yang dari situ saya sadar bahwa begitu sampai di masyarakat, kok bertolak belakang gitu. Tempe dianggap rendah, murahan, dan lain-lain. Di situ saya gemes banget. Gila, ini fakta ilmiah ini harus dibawa ke permukaan. Nah, dari situlah. Waktu saya di Amerika, saya itu kerja di dapur sebagai koki gitu. Kerja di dapur sebagai koki, restoran all you can eat. Tiap hari saya bisa makan apapun yang saya mau. Dulu saya makannya, wah tiap hari ke sana kan namanya juga mahasiswa bokek gitu ya. Ya udah makan yang saya anggap value-nya paling tinggi, saya makan daging tiap hari. Inilah apa yang terjadi. Wajah saya bloated. Saya tuh nggak tahu kenapa gitu. Berat saya normal. Saya maksudnya dulu masih melihara six pack gitu ya. Tapi kok wajah saya, teman saya bilang kayak mau meledak gitu. Kenapa? Saya cari tahu apakah ternyata ini teratasi waktu saya kayak mengurangi dan akhirnya juga secara periodik
oh saya eksperimen, begitu saya berhenti makan daging, ini sembuh gitu. Dan sampai sekarang saya nggak pernah bloated lagi. Nah inilah yang menjadi dasar kenapa saya passionate banget ngomong hari ini. Oke, bicara tentang tempe, saya coba mengumpulkan fakta-fakta tentang tempe. Karena saya penasaran, ini makanan nih, kok kayaknya orang sangat salah paham gitu ya. Tapi gimana saya mencari kebenaran? Oke, kebenaran terdekat yang bisa saya peroleh adalah lewat data ilmiah. Saya mau merangkum semua data-data tempe yang sudah ada gitu, dan saya sarikan. Nah, sebelum kita masuk ke area ilmiah yang mungkin akan membutuhkan konsentrasi lebih tinggi, siap-siap ya. Kita mulai dulu dengan santai. Apa sih tempe? Gimana cara buatnya? Sesederhana ini. Jadi pilihlah kacang favorit Anda. Bisa polong-polongan, bisa kacang-kacangan. Kita rendam. Konsepnya adalah kita mau menyenangkan hati bayi-bayi tempe. Gitu ya. Kita kasih makanannya, kita rendam. Kenapa? Bayi-bayi tempenya nggak suka kalau terlalu keras, ada kulitnya. Gitu. Nah, bayi-bayi tempenya di mana? Ada di ragi tempe yang nanti akan kita masukkan. Nah, terus kita kupas dulu kulitnya. Tadi kan udah direndam, udah lebih empuk. Kita kupas kulitnya karena bayi tempe ini itu rewel, nggak mau makan kulitnya. Baru habis itu kita rebus karena ya bayi kan nggak kita kasih makan makanan mentah ya, karena biasanya masih ada bakteri alami yang bisa baik bisa jahat. Nah, jadi kita rebus, sudah bersih, sudah empuk. Wah, ini bayinya bakal gampang ngunyahnya nih. Eits, tapi suhunya masih tinggi. Nanti mulutnya ini ledes lagi kalau langsung dimakan. Nah, jadinya kita dinginin dulu lah. Nah, kita dingin dulu, kita keringin juga. Soalnya si bayi tempenya nggak suka kalau terlalu basah makanannya. Nah, nanti kalau udah, si bayi-bayi tempe ini ukurannya kecil banget. Jadi harus dilihat pakai mikroskop baru kelihatan tuh, wah nih bayinya dan dia harus tumbuh menjadi dewasa. Dia datangnya dalam bentuk ragi tempe. Ragi tempe adalah campuran bayi-bayi tempe yang tidur dengan biasanya tepung beras atau tepung singkong. Nah, itu kita campur biar dia ketemu sama makanannya. Nah, jadi kita aduk kenapa? Supaya nggak, bayi tempe ini dapat 5, makanannya yang lain nggak dapat. Gitu. Kita campur supaya rata. Baru kita masukin ke kamar tidurnya. Jadi bayinya tuh habis makan maunya tidur. Nah, mirip-mirip kita lah. Nah, kamar tidurnya bisa macam-macam. Ada yang pakai daun, udah ada jendelanya karena ada sela-sela udara. Kalau plastik harus dibolongin karena buat tidur dia butuh napas juga lewat jendela itu. Nah, kalau udah kamar tidurnya dia maunya pintunya ditutup, jadi harus ditutup. Oke. Nah, kita tinggalin. Biasanya selama 1-2 hari di suhu ruang Indonesia itu ideal banget. Jadi kalau di negara musim dingin harus ada pendinginnya. Nah, kita biarin lah bayi tempe itu udah makan kan, udah istirahat. Nah, habis itu kita buka deh. Ternyata bayinya sudah tumbuh menjadi jamur tempe dewasa. Dia tumbuh lebat, kuat, dan dia menyatukan kacang-kacangnya. Nah, perannya dia ini besar banget. Nggak cuma karena tempenya jadi satu, terus jadi putih gitu ya. Tapi ada reaksi kimia, ada reaksi perubahan manfaat potensi kesehatan yang akan saya bahas. Nah, ini semua berdasarkan yang namanya Tempe Bible. Tempe Bible, cari di Google juga ketemu Tempe Bible. Jadi ini jurnalnya tebel banget karena merangkum lebih dari 60 tahun penelitian tempe. Kenapa 60 tahun? Itu sampai zaman dulu, sampai zaman kemerdekaan Indonesia, tempe pertama kali diteliti Jepang sama Belanda, merangkum semuanya itu. Kesimpulannya adalah, tempe itu asli Indonesia. Kenapa ini penting? Coba bayangin, mau coba Veganuary nggak ada tempe, nah itulah rasanya saya di Amerika gitu. Gila, ternyata kalau plant-based diet tempe itu ideal banget, udah gampang dimasaknya, enak, alami lagi. Jadinya ini adalah kekayaan Indonesia yang harus kita mengerti dan kita pelihara. Karena ya kita nih hidup di negara tempe gitu, kita nih bangsa tempe. Nah, ini ditulis oleh Pangeran Pakubuwono V, disuguhin waktu mampir di Klaten, Jawa Tengah. Jadi ini buat nyuguhin pangeran. Jadi jangan sampai citranya sempat turun gitu ya. Karena analogi orasi jangan jadi bangsa tempe, karena prosesnya diinjek-injek, kita harus naikin lagi. Oke, sekarang otaknya udah siap semua? Siap, kita bahas nutrisinya. Di sini saya mau bandingin tempe dengan daging sapi, yaitu yang gadang-gadang, wah bernutrisi tinggi dan mewah gitu ya. Nah, ini rata-rata data dari USDA, dari database makanan Amerika terbesar. Kita bandingin, kita lihat dari kiri ke kanan ya. Level energinya mirip, proteinnya mirip dan cenderung lebih tinggi. Lemak jenuhnya jauh lebih rendah.
lemak jenuh ini salah satu yang dihindari ya, karena untuk kesehatan jantung, untuk berat badan juga, dan lain-lain. Karbohidratnya mirip, rendah, gulanya mirip, rendah. Seratnya jauh lebih tinggi, jelas. Orang produk hewani kan nggak ada seratnya. Kalsiumnya ternyata lebih tinggi. Saya juga kaget. Zat besinya mirip. Terus sodiumnya, garamnya yang harus dihindari kalau memang darah tinggi, itu jauh lebih rendah. Ternyata ya bisa juga tempe ada vitamin B12-nya. Padahal kita tahu vitamin B12 itu susah banget di diet vegan kan. Banyak harus pakai suplemen. Saya juga kebanyakan harus pakai suplemen sebelum makan tempe gitu. Nah, jadi ada satu lagi dari semua nutrisi ini tuh yang diperdebatkan gitu, kayak wah diet plant based itu kan asam aminonya nggak lengkap, kualitas rendah. Eits, tunggu dulu. Itu kan secara umum, dan memang makan tuh paling bagus adalah diversifikasi, makannya macam-macam. Jadi kita nggak berharap nemuin satu makanan, walaupun kedelai dan tempe sebenarnya seperti itu. Kedelai dan tempe adalah pengecualian, mereka punya profil asam amino yang lengkap. Ini saya rangkum profil asam amino di kedelai dan tempe dibandingkan daging sapi. Bahkan ada level asam amino yang lebih tinggi dari daging sapi juga, banyak malah. Nah, tapi yang menariknya adalah setelah kedelai jadi tempe, ada asam amino yang makin tinggi, yang bermunculan. Jadi proses fermentasi itu nggak hanya merubah, kedelai yang tadinya berserakan jadi nyatu. Enggak, tapi nilai kesehatannya naik, kelihatan dari sini. Nah, itu tadi kesehatan, sekarang kita pindah otaknya ke ramah lingkunganan. Jadi semua presentasi saya isinya adalah sehat, ramah lingkungan, terjangkau untuk banyak orang. Nah, kalau kita lihat secara lingkungan, ini saya bandingkan sumber-sumber protein paling populer. Daging sapi, daging kambing, daging babi, ayam, ikan, telur, susu, dan keju. Nah, grafik ini menunjukkan berapa gram protein yang bisa kita hasilkan setiap satu unit energi. Jadi makin tinggi, makin efisien, makin bagus. Unit energinya megajoule. Nah, jadi kalau kita lihat daging sapi ini yang kedua dari kiri, 4 graman lah protein bisa dihasilkan tiap 1 megajoule. Tempe bisa 17 gram, 4 kali lipat lebih efisien. Udah gitu, masih mirip, tapi tiap 1 kilogram karbon dioksida yang sudah disetarakan, yang dilepas ke udara gitu. Jadi efek rumah kaca. Daging sapi dari 1 kg karbon dioksida yang dilepas cuma bisa menghasilkan 7 gram. Tempe bisa menghasilkan hampir 160 gram, hampir 20 kali lipat lebih efisien. Oke, boleh meledak dulu otaknya. Nah, udah gitu, seperti yang tadi disebutkan, si tempe ini ternyata potensinya lebih dari kacang kedelai. Yang tadi saya sebutkan itu semuanya kacang kedelai. Tapi ada banyak penelitian lain menunjukkan bahwa tempe yang dibuat dari 20-an kacang lain, jadi oats aja bisa jadi tempe, kacang koro aja bisa jadi tempe, terus kacang hitam bisa jadi tempe, nasi bisa jadi tempe. Itu semuanya menunjukkan kemiripan. Apapun kacangnya, biasanya ada zat-zat bermanfaat yang naik. Terutama vitamin-vitamin pada muncul, mineral juga semakin naik. Yang menariknya yang turun adalah zat anti nutrisi. Jadi kalau di makanan itu, misalnya di kacang kedelai, ya secara alami memang ada zat yang kalau kita makan nih, penyerapan zat besi kita turun. Itu alami. Nah, dengan fermentasi tempe itu bisa dikurangi atau bisa dihilangkan. Jadi makanan itu bisa makin sehat. Terus zat-zat toksin, beberapa kacang itu alami, makanya beberapa kacang harus dimasak dulu, dimasak berkali-kali dulu, ada juga. Itu bisa hilang juga. Dan alergen. Jadi bisa jadi orang yang alergi kedelai belum tentu alergi tempe gitu, karena proses fermentasinya mempengaruhi. Nah, sekarang kita bicara tentang apa sih hubungannya tempe dengan penyakit-penyakit kronis yang kita tahu gitu, misalnya diabetes, kanker, dan lain-lain. Ini saya memetakan semua topik-topik kesehatan yang pernah diteliti tentang tempe. Jadi ada malnutrisi, recovery otot badan, kemudian kesehatan usus kayak yang tadi Max sudah bahas, kesehatan paru-paru, fungsi kognitif otak, obesitas, diabetes, kemudian kesehatan hati juga, kesehatan jantung, kanker, anemia, dan kesehatan tulang. Nah, ini semua penelitian ini menunjukkan efek positif. Jadi kita lihat tempe ini punya potensi ke semua arah ini, tinggal levelnya yang beda-beda, kedalaman penelitian yang beda. Bisa dilihat yang makin panjang ke kanan nih makin banyak diteliti. Yang warnanya hijau udah diteliti ke manusia. Yang warnanya merah udah diteliti ke populasi masyarakat lebih kuat lagi. Jadi ini semua potensi kesehatan tempe.
kenapa sih kok tempe bisa potensi ini? Nggak cuma tempe doang, tapi banyak makanan plant-based. Kenapa? Nanti akan saya bahas di level yang udah dinaikin lagi. Nah, kita pelan-pelan naik levelnya ya. Jadi ada apa sih di dalam tempe? Nah, di dalam tempe kan macam-macam ya. Tadi kita udah bahas ada kalsium, vitamin B12, ada folat. Nah, tapi di tengah ini tuh biang keroknya secara positif ya. Kita lihat garis-garisnya di bawah kan banyak banget tuh. Banyak banget kaitannya dengan manfaat positif kesehatan ke berbagai macam penyakit. Ini namanya isoflavone. Wih, keren kan? Isoflavone itu pasti keren banget deh. Isoflavone itu pasti populer di kalangan masyarakat ilmiah. Pasti kita semua harus suka isoflavone. Ingat, isoflavone ini adalah fitoestrogen yang banyak orang ragukan, yang banyak orang gosip. Kayak, wah fitoestrogen tuh kayak estrogen ya, berarti cowok-cowok jangan makan tempe karena nanti akan tumbuh payudaranya. Kalau udah gitu, bangsa Indonesia sebenarnya semua cowoknya udah punya payudara. Dan itu mitos. Isoflavone adalah fitoestrogen, adalah antioksidan. Zat yang paling bermanfaat di kedelai, tempe, dan umumnya makanan nabati lainnya. Saya akan masuk lebih dalam. Nah, oke, kita istirahat dulu ya dari yang tadi itu. Kita mundur sebentar, nanti kita maju lagi. Kita bahas dulu dengan topik yang barusan Max sudah bahas dengan luar biasa, yaitu tentang kesehatan usus. Nah, ada 2 kunci kesehatan usus, misalnya di kiri, namanya fiber atau serat, yang kedua antioksidan. Kenapa? Fiber tuh gini, jadi kalau di usus kita, itu kan udah di ujung tuh ya, udah di ujung. Mereka tuh nerimanya sisa makanan kita. Kalau protein, karbohidrat, lemak tuh udah kita cerna, udah mulai dari mulut, dari lambung, dari usus kecil gitu. Mereka nih nungguin sisanya. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak makan serat, mereka nggak dapet sisa apa-apa. Jadi serat itu bisa sampai ke akhir, nantinya dipecah mikrobiota usus, dan mereka makin banyak, makin beragam, dan makin sehat. Yang tadi Max sudah jelasin. Antioksidan pun mirip. Antioksidan kan kita tahu bagus ya, tapi kadang mereka tuh kejebak gitu. Kejebak di suatu makanannya sendiri, udah sampai usus, baru lepasnya di usus yang paling akhir, kayak gitu. Nah, tempe mengandung dua-duanya dengan level yang tinggi, fiber dan antioksidan atau isoflavon atau fitoestrogen, meningkatkan komunitas bakteri usus baik dan menurunkan yang jahat. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke penelitian S3 saya. Siap-siap ya. Pertanyaannya adalah gini, tempe tuh apa sih efeknya buat manfaat mencegah kanker usus gitu? Saya pengen tahu kenapa, karena bude saya itu meninggal gara-gara kanker usus. Jadi saya pengen meneliti, dan di keluarga saya juga ada turunan kanker. Nah dari sini, di perjalanan saya itu 5 tahun meneliti ini. Dan saya tambahin juga, kalau tempe gimana, kalau kedelai beda enggak gitu ya. Nah, objek penelitian saya adalah isoflavon yang tadi. Jadi kalau kita zoom ke dalam makanan, ada zat namanya zat bioaktif. Apa sih zat bioaktif? Zat bioaktif itu beda dari protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral. Yang badan kita emang minta. Kayak, minta dong, kalau nggak dapet, aku ngambek, defisiensi, malnutrisi. Kalau zat bioaktif itu beda. Zat bioaktif badan kita nggak minta. Badan kita kayak, oke. Tapi kalau dikasih, seneng banget. Kalau dikasih, resiko diabetes turun, resiko kanker turun, resiko Alzheimer turun, resiko penyakit jantung turun. Ini pentingnya zat bioaktif. Jadi saya mau tahu apa sih yang terjadi pada zat bioaktif selama proses perubahan kedelai jadi tempe dan apa efeknya ke tubuh. Lagi-lagi, zat bioaktif yang super ini, yang baik ini adalah antioksidan, isoflavon, dan fitoestrogen. Saya ulangi, antioksidan adalah isoflavon dan fitoestrogen. Zat yang baik untuk kesehatan manusia. Nah, jadi saya telitilah itu gimana caranya dengan zat-zat ini. Nah, jadi di kedelai itu banyak fitoestrogennya ini nih. Nah, kalau coba deh cari di Google Scholar gitu ya, ketik soy cancer. Cuman ada 1 atau 2 penelitian yang kontradiktif kayak yang, kayaknya nih zat ini nih bisa naikin kanker deh. Tapi levelnya tuh baru level laboratorium yang sel gitu. Padahal yang udah level manusia, yang udah level komunitas, semua ratusan paper lain bilangnya zat ini di kedelai itu protektif terhadap kanker. Jadi melawan kanker, baik untuk kesehatan. Nah, jadi dari ragam-ragam ini, jadi ini bayangin kalau kita melihat makanan tuh, kita zoom gitu sampai level molekul, kita bisa lihat mereka-mereka ini. Nah, ini nanti isinya macam-macam.
ada yang sampai lambung, usus atas udah bisa dilepas, ada yang keperangkap sama serat kita nih buat sampai ke mikrobiota usus kita yang baik gitu. Bayangin kalau kita makan makanan nambah hewani doang yang nggak ada seratnya, nggak akan nyampe sampai mikrobiota yang baik. Itulah pentingnya makan serat. Jadi dalam tempe kita lihatlah, wah apa nih aktivitas antioksidan yang baiknya gimana, antiinflamasinya gimana. Bayangin inflamasi itu kayak kita jerawatan gitu ya, tapi bisa terjadi di sekujur tubuh kita. Kalau kita fitness terlalu keras gitu kan rasanya kayak, badan kok anget-anget, sakit-sakit dikit. Bayangin itu terjadi di organ kita, nah itu kanker. Kanker adalah inflamasi di organ. Itu biasanya salah satu kriterianya. Nah, baru kita lihat anti kankernya gimana. Nah, dari situ saya percobaan. Jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa si bioaktif komponen yang saya dapat dari tempe dan kedelai itu benar-benar membunuh zat kanker di depan saya gitu. Jadi saya benar-benar zat kanker tikus, kanker kolon tikus, kanker manusia, itu saya tumbuhin di petri, saya kasih makan. Kan biasanya kelihatan nih pink gitu ya. Wah, ini ada sel kankernya. Suatu hari saya kok nggak ada pink-pinknya. Kayaknya saya udah mipet tuh di sini. Saya cobain lagi, kok nggak ada lagi, saya cobain. Jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa si zat bioaktif di kedelai dan tempe ini bisa menurunkan pertumbuhan sel kanker. Baik kanker di binatang maupun manusia. Nah, dari situ saya memetakan gimana sih si molekul ini. Jadi kesimpulannya adalah ternyata proses fermentasi itu bisa meningkatkan manfaat kesehatan kedelai dengan cara membuat zat baik ini yang tadinya terperangkap di serat, yang tadinya terperangkap di tempat lain, itu jadi lebih bebas dan lebih gampang diserap tubuh. Jadi bayi-bayi tempe yang tadi kita rawat, sudah tumbuh dewasa, itu ngunyahin makanan buat kita supaya kita makan lebih gampang dicerna. Ternyata kayak gitu. Jadi lebih efisien. Nah, jadi itu saya petakan, wah kalau kita lihat di kiri nih di atas kedelai cuman ada sedikit zat baik ini, di tempe udah ada banyak gitu, sehingga tanda plus di hijau ini maksudnya semakin bioavailable, semakin gampang diserap tubuh, dan semakin efikasinya naik, itu adalah jumlahnya bisa sama tapi kinerjanya jauh lebih kuat gitu. Nah, ini kalau penelitian saya harus metahin gimana sih mekanismenya, harus bikin semacam pathway juga, zat ini jadi ini, zat ini, tapi itu nggak usah tahu, terlalu pusing. Nah, itu yang paling intens udah lewat, sekarang kita rilekskan pikiran kita masing-masing dulu, kembali ke tempe gitu ya. Jadi kembali ke tempe, terus kita mesti ngapain? Nah, ini sedikit info. Jadi tempe di Indonesia itu macam-macam. Awalnya dari Klaten, tapi jenis raginya bayi tempe udah macam-macam di banyak daerah. Tempe di daerah Sunda udah beda. Di Bandung di tempat Willy udah beda dibanding yang di Surabaya misalnya. Jadi ini kekayaan Indonesia yang harus kita jaga. Nah, dari situ saya memulai namanya Indonesian Tempe Movement di tahun 2014 bersama kakek saya yang juga ilmuwan pangan dan juga ibu saya yang juga ilmuwan pangan. Kita nih orangnya emang rada-rada nekat gitu ya. Jadi kita bikin conference-nya bergulir jadi gerakan. Kenapa gerakan? Karena kita mau menjunjung sesuatu yang bisa dibawa banyak orang. Itu salah satunya mental tempe. Kenapa mental tempe? Tadi udah denger betapa kerennya tempe, sekarang kita pikir, artinya tempe itu selama ini dianggap remeh, padahal kualitasnya tinggi banget ya. Nah, pasti setiap orang kan pernah mengalami itu ya. Setiap orang pasti pernah mengalami dipandang rendah, dianggap diremehkan gitu. Jadi mental tempe menurut saya cocok untuk kebangkitan mental Indonesia. Ini revolusi mental Indonesia gitu. Jadi tempe ini jadi contoh bahwa kita sebagai bangsa itu sebenarnya bisa. Potensi kita baik, tinggal kita tahan, periode kita diremehkan, pasti nanti akan terbukti gitu. Nah, tempe pun wujudnya adalah kotak pasir. Semua orang yuk bikin istana pasir yang bagus-bagus, terserah mau bikinnya apa, supaya orang tuh nengok, weh apaan tuh? Pas dia nengok, dia sadar, wah dia jadi tahu nih sumber makanan yang bergizi, ramah lingkungan, dan terjangkau. Itu sih misi kita. Nah, kita udah kolaborasi di 14 negara, dan kegiatannya banyak banget. Biasanya kita ngajarin orang bikin tempe di rumah, sampai ke penjara, ke tempat rehabilitasi narkoba, terus talks juga, collab sama brand-brand buat bikin menaikkan kesadaran masyarakat bahwa tempe itu keren. Nah, jadi kita menghubungkan, kita memberdayakan, dan kita mengedukasi. Jadi itu ada anak-anak
SD praktikum di rumah kan pandemi bosen ya. Bikin tempe deh, seru. Lucu banget. Oke, nah ini tempe movement, terus kita bisa ngapain? Nah ada 3 langkah sederhana. 1, coba deh kita mencintai tempe. Gitu. Ini harta karun negara kita. Gitu. Ada yang pesen, tempe makan tempe bosen. Itu belum explore yang lain kali. Misalnya, wah dulu waktu kecil nyobain tempe terus nggak pernah suka lagi, cobain lagi dengan cara yang beda. Gitu. Main-mainlah dengan tempe. Yang kedua, cobain deh masak tempe sendiri. Itu tuh pengalaman yang beda banget. Kita bisa iseng-iseng, bisa aneh-aneh. Udah dibumbuin macem-macem, teksturnya diganti, bahkan bisa dijadiin dessert. Nah yang ketiga, cobain bikin tempe. Ini dunia yang beda banget, sangat-sangat dunia seni dan meditatif gitu ya. Dan kita makin mengenal bahan-bahan alami. Jadi mulai dari materi pembungkusnya, bahannya bisa diganti kacang favorit kalian, bahkan bisa bereksperimen pakai, dicampur mie instan juga, dicampur pasta juga. Itu jadi ekspresi diri. Nah, jadi gitu, bayangin di belahan dunia lain masih banyak kacang-kacangan yang bisa menikmati manfaat tempe. Karena bisa dibuat lebih enak, lebih mudah dimasak, lebih bergizi juga, dan lebih aman untuk dimakan. Jadi tempe ini harus bangsa Indonesia punya rasa kepemilikan dan menyebar ke negara lain secara bersamaan untuk menjadi makanan yang ramah lingkungan, bergizi, dan terjangkau. Dan di luar sana pasti masih banyak teknologi makanan alami kayak tempe. Jadi saya mengundang semua orang di sini untuk melihat ada nggak sih ilmu dari kakek nenek saya yang belum diteliti gitu, dari kampung halaman saya yang masih terkubur belum diteliti. Karena tipe makanan kayak gini adalah makanan yang kita butuhkan di masa depan supaya berkelanjutan baik secara kesehatan maupun lingkungan. Terima kasih. Alright, Ando, thank you so much. That was an excellent presentation. Kayaknya banyak banget yang langsung komen di sini kayak, wow, baru kagum gitu sama tempe. Kayak dari kecil makan tempe, tapi apa ya, mungkin belum terlalu appreciative ya sama terhadap tempe. Jadi teman-teman udah dengerin rangkuman penelitian 60 tahun yang tadi langsung disampaikan dalam 20-an menit aja. Ya, dan Ando yang ngelakuin kerja kerasnya kita tinggal denger ya. Thank you so much, Ando. Eh, Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke Q&A. Thank you banget udah untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tapi aku pengen tanya dulu ke pembicara karena ini banyak banget pertanyaan yang masuknya. Masih pada punya waktu atau enggak? Karena kalau menurut schedule kita harusnya beres jam 20.15 waktu Indonesia bagian Barat. Masih pada ada waktu atau gimana nih? Saya masih. Atau ada Masih next activity? dong. Enggak, aman. Udah tahu sih bakal bablas soalnya. Iya, betul. Oke, siap. Ando gimana, Ando? Saya masih aman juga. Udah meluangkan emasnya aja. Oke, siap. Karena udah tahu ya Q&A pasti paling rame ya. Iya. Oke. Kita ini langsung maraton aja. Jadi nanti mungkin bisa dijawab nanti aku bilang ya Kamex atau Ando karena ada pertanyaan yang spesifik mungkin lebih ke Ando atau ke Kamex. Nanti mungkin jawabnya singkat to the point langsung ini ya. Kita maraton soalnya hari ini. Oke, pertanyaan pertama dari Jakarta Plant Base. Ini mungkin konfirmasi aja, Ando. Tadi Ando penelitiannya mengenai colon cancer ya. Tapi kalau ini buat kanker ovarium, apakah soy itu masih aman? Iya, jadi sebenarnya kalau kanker itu kan kanker itu luas ya. Jadi jenisnya macam-macam dan tiap orang itu punya kecenderungan yang beda. Jadi kalau buat super hati-hati, ini sebenarnya masih dianalisis per orang. Tapi secara umumnya, itu paper-paper menyimpulkan bahwa kedelai itu efeknya secara umum protektif terhadap kanker. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi maksudnya di sini saya nggak bisa bilang bahwa, wah Anda punya kanker ovarium ya, nggak apa-apa makan soy. Itu saya belum bisa berbicara seperti itu sebagai saintis yang memberikan prescription. Tapi informasi yang bisa saya sampaikan adalah paper-paper yang terpercaya secara umum bilangnya soy itu sebenarnya aman untuk kanker. Nggak cuma aman, bahkan harusnya protektif, menurunkan resiko kanker. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke. Karena cancer multifaktorial juga ya. Iya. Sebenarnya kalau mau penasaran gini nih, misalnya dokter yang rekomendasi itu, tanya aja kenapa, berdasarkan apa gitu kan. Nanti, kalau dokter punya paper bagus, kita bahas papernya.
Kalau nggak ada, sebaiknya cari yang bisa memberikan berdasarkan paper. Gitu. Oke, thank you Ando. Next question untuk Kamex dari Kak Intan. Aku penyintas depresi klinis. Tahun ini berharap bisa tapering off dan goals terbesarnya bisa lepas obat sintetis. Adakah tips saran untuk substitusi obat dengan makanan plant-based? Oke, waktu itu sih kalau di kasus saya ya, Mbak Intan, waktu itu saya coba langsung makan buah dan sayur dalam jumlah yang cukup banyak gitu. Ya, tapi di sini soalnya gini loh, saya juga nggak bisa bilang bahwa wah setelah makan buah dan sayur yang banyak banget depresi akan hilang langsung gitu kan, nggak juga gitu ya. Tapi saya cuma bisa bilang dari pengalaman saya pribadi itu paper manfaatnya. Dengan cara apa? Saya perbanyak dan benar-benar nggak nanggung-nanggung gitu. Benar yang saya beli itu hanya buah, sayur gitu waktu itu. Ya karena saya pengen banget balik normal istilahnya gitu secara emosional. Gitu sih. Semoga membantu ya. Oke, semoga membantu ya Kak Intan. Selanjutnya ada next. Buat Kamex ya mungkin deh ini. Ando mungkin boleh tambahin juga. Kalau tiap hari makan daging mungkin kayak analog ya, meat analog gitu, karena katanya terbuat dari tepung, apakah itu oke? Atau mungkin berapa sering yang oke? Gimana nih? Oke. Will, sebelumnya tolong unmute Ando dong, Will. Udah. Oh, udah. Oke, siap. Thank you. Oke. Kalau daging nabati, daging analog dibuat dari tepung semua juga kita nggak setuju juga gitu ya, karena di dalamnya itu sebenarnya banyak macam-macam gitu ya. Tentu gini, kalau daging nabati ada seratnya, pokoknya saya percaya banget ya dengan kekuatan dari whole food gitu, atau apa namanya serat yang utuh gitu ya. Whole food pasti ada seratnya gitu. Nah, jadi kita di saat pembuatan product development dari Green Rebel sendiri gitu, daging nabati, daging analog gitu ya, itu akan selalu mencampurkan serat-serat yang kita tahu gitu ya, kayak serat jamur misalnya, atau bahkan kita eksploratif dengan serat bambu misalnya gitu ya. Dan pas diuji di lab memang serat pangannya itu sangat tinggi gitu. Nah, ini saya udah tes sendiri gitu di dalam tubuh saya gitu ya, karena saya sendiri yang membuat produk itu gitu kan. Saya makan produk itu setiap hari, nggak nanggung-nanggung, banyak gitu. Kalau lagi ngetes tensi, lagi ngetes segala macem lah gitu, maksudnya fungsi tubuh badan gitu kan, itu sangat normal, tensi udah pasti normal gitu ya, biasanya 110, 70 misalnya gitu. Terus kemudian metabolisme itu sangat amat lancar gitu. Ya karena pertama saya makan daging nabati itu gitu ya, nggak cuma itu yang saya makan, saya tetap makan makanan-makanan, tetap prinsipnya gizi seimbang gitu istilahnya. Ya, jadi teman-teman jangan lupa gitu ya, ada daging analog itu adalah bagian dari gizi seimbang gitu. Misalnya teman-teman mau penyembuhan misalnya, bisa jadi salah satu bagian yang bisa dipakai gitu, mengganti daging dengan itu gitu ya. Tapi jangan cuma makan itu doang gitu sih, kurang lebih. Oke. Dari Ando gimana nih? Ada another insight dari food scientist? Jadi kita coba sekarang melihat makanan itu beda gitu ya. Misal, daging susu, daging nabati. Kita lihat lebih dalam. Pertanyaannya adalah, apa sih yang di dalam makanan itu yang bikin sehat gitu kan? Rumusnya biasanya 4. Serat tinggi, antioksidan tinggi, rendah gula tambahan ya, rendah lemak jenuh. Ini biasanya rumus. Rumus ini tuh kemana-mana. Rumus ini tuh ke penurunan resiko penyakit kronis. Rumus ini bahkan ke paper COVID. Jadi penyintas COVID itu cenderung lebih tahan terhadap COVID kalau banyak makan serat, antioksidan, dan mengurangi gula tambahan dan lemak jenuh. Begitu ya. Jadi kalau kita lihat daging analog tuh isinya apa? Kebanyakan daging analog itu kan serat. Gitu. Kalau tadi Max bilang ada jamur, terus ada antioksidannya biasanya datangnya dari misalnya
tepung kedelai, tepung dan lain-lainnya itu biasanya ada antioksidannya. Terus lemak jenuhnya ya jarang banget gitu, hampir bisa dibilang nggak ada. Nah bahkan kalau lemak jenuh di plant-based food, di tumbuhan, itu beda, nggak bisa disamain. Misalnya nih, orang tuh takut makan santan. Padahal dulu saya S1 neliti santan, neliti VCO, bahwa lemaknya memang jenuh, tapi jumlah karbonnya beda. Jadi di badan tuh beda. Bahkan santan lemak jenuhnya tinggi, itu bisa menstimulasi mikrobiota usus baik yang ke arah anti obesitas gitu. Jadi, lemak jenuhnya tinggi, tapi kok malah anti obesitas? Itu menarik. Jadi jangan disamakan lemak jenuh di tumbuhan dengan lemak jenuh hewan. Tapi secara umum di produk nabati itu jarang lemak jenuh kayak gitu. Nah, sama yang terakhir kan rendah gula tambahan gitu kan. Ya, kayak nggak pernah dengar ada daging analog yang ada gula banyak gitu, nggak pernah dengar. Jadi nggak usah khawatir. Kalau fokusnya tepung, bentuk tepung sendiri nggak ada masalahnya. Bentuk tepung tidak menjadikan makanan itu tidak sehat. Bahkan bisa menjadikan lebih mudah dicerna kayak gitu. Itu sih jadi. Nah, sebenarnya yang tadi itu yang 4 aturan ini juga masuk ke emotional health kayak antidepresi. Kenapa? Jadi memang udah ada penelitian bahwa banyak makan serat, terus antioksidan, rendah gula, rendah lemak jenuh itu memang membuat mood itu lebih baik. Kenapa? Misalnya gula nih ya. Gula kan begitu kita makan makanan tinggi gula, but insulin kita harus kerja. Energi level kita naik, tapi gampang drop. Nah, pas drop tuh kita lebih nggak mood gitu. Kalau antioksidan kan mencegah inflamasi. Inflamasi itu kayak jerawatan, bisa di dalam lah. Kalau kita olahraga terlalu banyak kan ada kok gampang bete ya. Nah, bete itu salah satu ciri inflamasi. Jadi antioksidan mencegah inflamasi, antioksidan bisa meningkatkan mood berlawanan dengan depresi. Nah, serat yang tadi Max sudah bilang lewat mikrobiota usus yang baik. Jadi itu sih. Alright, thank you. Kita akan next question. Bisa ini ke Kamex dulu juga. Gimana sih caranya meyakinkan teman-teman yang sudah mencoba plant-based supaya bisa mengubah pola makannya seumur hidup? Any experience meyakinkan orang? Oke, kalau kan kayak setiap orang kan beda-beda ya fungsinya di masyarakat ya, ataupun di keluarganya ya. Apakah saya bisa dibilang itu bisa mengconvince orang-orang dengan apa yang saya bicarakan ke keluarga, misalnya keluarga inti? Enggak juga gitu. Ya, as much as I'd like them to be vegan gitu misalnya. Saya nggak bisa memaksakan kehendak kan gitu kan. Tapi saya hanya bisa leading by example gitu misalnya. Gitu. Dan juga mungkin memberikan misalnya contohnya ayah saya itu memang diabetes gitu. Diabetes dari dulu. Dan dia juga tahu dia sebenarnya bukan pemakan daging yang gimana, orang Sunda ya gitu kan, orang Sunda. Nah, tapi dia suka banget combro gitu. Dia suka banget gorengan gitu. Jadi ya udah kita kasih kayak risetnya berhubungan sama mengurangi gorengan itu akan mempengaruhi diabetesnya secara positif misalnya gitu. Jadi nurunin resikonya supaya nggak jadi lebih parah lagi gitu. Dia juga harus turun berat badan. Ya lama-lama itu satu keluarga bisa jadi ini sih Will. Ya dibilang flexitarian ya mungkin sekarang gitu ya. Adik jadi vegetarian gitu. Maksudnya just leading by example sih gitu ya. Buat saya pribadi gitu. Kadang-kadang as much as we would like them to change now, itu di luar kontrol kita gitu. Jadi jangan sampai kita ngoyo sama itu. Right, benar. Dan apa ya, kalau kita lihat juga orang-orang yang mayoritasnya misalnya 90-95% makannya udah nabati pun kesehatannya sebenarnya itu udah bakal improve jauh banget gitu kan, dibandingkan mungkin sebelumnya yang makan sayur buahnya nggak terlalu banyak. So mungkin itu tipsnya ya buat tadi yang bertanya. Sekarang buat Ando nih, kalau kalsium di soy milk itu apakah paling tinggi dibandingkan dengan susu nabati yang lain? Dan apakah balita itu disarankan untuk susu formula yang dari nabati atau yang udah difortifikasi? Oke. Nah, sebenarnya untuk perbandingan kalsium di soy milk dengan plant-based milk lain, itu saya belum ini. Saya nggak di luar kepala saya. Jadi
belum bisa ngasih info itu. Sorry, tapi nanti deh kalau di kesempatan berikutnya saya bisa coba baca papernya. Jadi kalau Max tahu silahkan. Nah, kalau balita, dalam 1000 hari pertama kehidupan, nomor 1 paling penting tetap air susu ibu. Air susu ibu setelah 6 bulan kan baru makanan padat. Nah ini, jadi malah saya nggak merekomendasikan susu formula gitu kalau memang sudah mengcover dari ASI dan makanan pendamping ASI-nya. Itu sih yang bisa saya, kecuali ada kebutuhan khusus ya, itu mungkin bisa jadi pengecualian. Mungkin itu sih. Dari Kamex ada? Sorry, tadi pertanyaannya apa, Dok? Will? Apakah kalsium di soy milk itu lebih tinggi dibandingkan dengan susu nabati lainnya? Oh, wah itu aku belum pernah riset mengenai itu. Cuman kalau dulu aku sebenarnya pernah baca tentang ini gitu. Well, kalau lebih tinggi dari susu lainnya itu aku nggak bisa ngomong. Tapi yang aku tahu kalsium di kedelai itu cukup tinggi gitu. Gitu. Mungkin itu ya nambahin. Oke, Will, sorry Will. Satu Sure. lagi Will. Ya tadi yang mengenai yang ini loh, yang gimana cara mengconvince orang-orang di sekitar kita. Ya. Yang pertama leading by example. Yang kedua itu adalah bawain makanan. Orang Indonesia itu nggak pernah nolak makanan gratis Will. True. Mereka akan senang banget, walaupun mereka tadinya kayaknya antipati banget gitu ya. Tapi kalau mereka kita bawain misalnya makanan-makanan yang plant-based, yang enak gitu, itu biasanya mereka akan jadi lebih terbuka, softening gitu. Kan di sini kan intinya kan membuat mereka misalnya dari yang kayaknya mempertanyakan kita banget sampai emang enak ya, emang gizinya lengkap ya, minimal dari yang enaknya kita udah potong dulu gitu. Karena udah kita kasih makanannya ke dia gitu. Yang enak beneran tapi. Benar-benar itu bisa jadi salah satu strategi ya. Benar. Silahkan dicoba ya buat tadi yang bertanya ya. Dicoba beli makanan plant-based, kasih ke keluarga langsung. Ya, sama tadi aku paling pengen nambahin satu lagi yang tentang plant-based meat. Itu aku lupa banget tadi untuk nambahin. Ada 2 riset yang mungkin menurutku akan menarik untuk teman-teman baca. Yang pertama tuh yang dari Stanford, yaitu nama penelitinya tuh Dr. Christopher Gardner. Ya, dia meneliti apakah plant-based meat lebih sehat daripada meat asli. Ya, terus lumayan lama 16 minggu ya, dan itu teman-teman bisa lihat di situ nanti hasil risetnya itu positif banget ya, karena kita ngomongin tadi Ando bilang ya ada 4, ada lemak, ada kolesterol, ada apa namanya, ada beberapa parameter kan, tapi yang nggak pernah orang tahu itu adalah misalnya meat itu biasanya ada zat yang namanya TMAO gitu, itu adalah zat yang sangat baru gitu, yang mana sangat bisa menaikkan resiko penyakit jantung misalnya. Nah itu di situ itu bisa dilihat orangnya TMAO-nya itu menjadi jauh lebih rendah gitu, karena nggak ada TMAO di plant based gitu ya, di plant based meat maksudnya. Jadi teman-teman itu satu, yang satu lagi adalah tentang si gut microbiome. Biasanya kalau plant based meat itu memiliki serat, jadi itu juga ternyata berpengaruh positif banget sama microbiome-nya gitu. Oke, sounds good. Itu teman-teman baca penelitian Stanford menarik sih, yang makan plant-based meat kolesterolnya turun dan banyak parameter lainnya. It's really cool. Oke, pertanyaan klasik ini buat Ando dulu mungkin. Apakah kalau makan kacang-kacangan ini termasuk tempe, apakah ini bikin asam urat? Oke, itu belum ada penelitiannya. Tidak ada penelitian yang membuktikan itu benar. Jadi buat yang asam urat mungkin bisa lebih dilihat gitu ya, komponen apa yang lainnya gitu, karena nggak ada bukti penelitiannya buat itu. Oke, sounds good. Udah simple. Mau nambahin ini sih, kayak gimana sih kita mengkomunikasikan virus plant-based ini gitu. Nah kalau aku ngamatinnya, kalau dulu karena aku banyak banget temen tuh kaum vegan yang mulainya di Amerika tahun 80-an. Jadi kaum hippies yang diberita, salah satu teman aku gitu udah jadi founder Tofurky yang di Amerika. Nah, jadi biasanya orang tuh masuk karena 3 pilar. 1 mau lebih sehat, 2 mau lebih ramah lingkungan, 3 mau lebih etis kayak nggak tega sama binatang gitu kan. Nah, tiap orang kan beda-beda kayak sisi lunak
di hatinya tuh beda gitu kan. Nah, jadi antara 3 ini. Nah, tapi sekarang nih muncul yang keempat karena dunia plant-based sudah maju banget sekarang. Nah, contohnya adalah yang dipelopori di Indonesia oleh Max sama Helga gitu. Dari segi rasa. Jadi kalau yang tadinya orang bela-belain mau plant-based diet itu gara-gara kesehatan, keramah lingkunganan, dan ethical, itu bisa sekarang tuh bener-bener karena enak gitu. Enak tuh bukan hanya karena enak di mulut, tapi enak di badan. Pernah nggak sih makan kayak makan daging banyak banget terus rasanya kayak nggak enak gitu kan. Nah, lama-lama orang tuh bakal tahu gitu karena yang tadi Max bilang, ya udah kasih aja, orang bakal tahu enak di mulut dan enak di badan. Itu sih 4 pilar itu. Oke, that's awesome. Nah, ini kebetulan ada yang nanya juga nih, Dok, soal tempe. Tempe tuh kalau misalnya tempenya udah digoreng, itu nutrisinya ada yang berubah nggak sih? Nah, tempe goreng nih benar-benar punya tempat di sudut hati masyarakat Indonesia. Siapa yang guilty nih makan tempe goreng? Enggak, saya nggak guilty. Kenapa? Karena gini, tempe ya makanan yang digoreng itu kan biasanya lemaknya naik kan. Tapi tergantung misal nih ayam goreng. Nah, ayamnya kan dicelup ke namanya butter gitu, yang tepung terigu campur telur campur susu gitu baru digoreng. Nah, lapisan butter itu yang nyerap minyak. Kalau tahu tempe kan nggak pakai butter, nyerapnya nggak sebanyak itu. Dan tadi kan udah lihat datanya tempe tuh seberapa rendahnya lemaknya, dan lemak jenuhnya kan rendah. Jadi lah ini makanan rendah lemak digoreng paling nambah jadi berapa sih? Nggak akan sampai kayak ayam goreng gitu. Nah, selain itu ternyata kalau tempe digoreng proteinnya tuh lebih gampang dicerna lagi. Jadi bayangin kalau kita makan tempe goreng proteinnya lebih gampang diserap otot. Jadi itulah dunia pertempe gorengan. Oke. Sounds good. Jadi itu semoga menjawab ya soal tempe goreng. Oke, next ini buat dari Kayuka, buat Kamex. Saya kalau makan kacang-kacangan, besoknya langsung jerawatan. Ini gimana nih? Oke, ya maksudnya kalau orang Indonesia bilang kacang-kacangan biasanya itu langsung kita di pikiran tuh pasti terkotak langsung. Itu biasanya kacang tanah goreng gitu. Ya, kalau kacang tanah goreng gitu ya, itu biasanya memang ya beberapa orang ada yang alergi, ada beberapa orang yang sensitif gitu. Kayak Ando tadi bilang, semua orang itu punya keunikan masing-masing gitu ya, terutama yang sifatnya di alergeniknya apa-apa gitu ya. Saya contohnya, saya nggak bisa terlalu banyak makan kacang, walaupun saya suka banget kacang. Saya suka banget nangka, tapi nggak bisa makan nangka banyak kan karena bakal jontor misalnya gitu. Ya, Wow. Ya, kayak saya nggak suka gitu, tapi kadang-kadang ya saya bandel juga gitu kan, karena saya suka nangka gitu kan. Nah, mungkin balik lagi sama ke tadi pertanyaanmu gitu ya, ya kalau misalnya kacang yang tadi barusan itu bilang benar, kacang goreng, jangan makan kacang yang itu gitu. Maksudnya tadi kan kacang kan sebenarnya itu kan hanya kategori gitu. Sebenarnya banyak sekali gitu kacang di luar sana, ada kacang merah, kacang hijau, dan kacang-kacang lain gitu. Dan mungkin sesi ini bisa mungkin membuat kamu jadi berani mencoba kacang-kacang yang lain itu gitu. Dan juga dengan metode pemasakan atau ya pemasakan yang berbeda-beda gitu, ya kan? Ya mungkin itu sih yang aku bisa bilang gitu. Oke. Aku mungkin mau nambahin juga. Sure. Jadi kacang jerawat ya memang. Oke, kayaknya Ando putus ya. Andonya freeze ya. Oke. Memang beberapa orang emang ada yang patuh. Halo, udah kedengeran kah sekarang? Oke, udah lancar, Dok. Oke, sorry. Nggak tahu kenapa. Nah, cuman kalau emang mau cari tahu efek makanan, itu biasanya besokannya tuh kurang kuat gitu. Karena badan kita tuh perlu mencerna makanan kalau nggak salah belasan jam gitu ya. Sampai benar-benar bisa dicerna gitu kan, harus lewat sini, harus diem dulu, harus diserap, harus masuk ke sel kita. Itu biasanya nggak langsung besokannya. Biasanya lebih meyakinkan itu 2-3 hari setelah makan. Jadi kalau saya nih minum susu, es krim, yogurt, pasti keluar di daerah yang sama jerawatnya gitu. Itu 2-3 hari. Di situ saya lebih yakin dibandingkan sehari sebelumnya. Jadi bisa jadi makanan lain.
Terus ada juga tipsnya. Cara masak itu bisa banyak triknya. Kalau saya nih makan terong gitu ya, yang masaknya nggak sampai matang banget, saya juga kayak Max gitu. Bisa kayak reaksi alergi gitu. Nah, jadi biasanya rumusnya gini. Kalau ada zat yang kita kira bikin kita alergi di makanan, coba masaknya lebih lama. Lebih lama, biasanya zat itu tuh bisa hancur. Nah, kalau itu belum ampuh, cobain direbus. Kenapa? Kalau udah direbus, itu udah hancur, terus bisa kelarut di airnya. Udah tinggal kita tirisin. Jadi, kalau tadi kacang goreng kayak gitu, cobain kacang rebus. Kayak gitu. Nah, sama juga kalau menggoreng gitu ya. Kalau menggoreng ada triknya supaya lemaknya nggak tinggi. Jadi, kalau kita goreng makanan nih, di makanan itu pasti ada kandungan airnya. Nah, kalau kita nyipratin air ke minyak panas kan cus gitu kan. Inilah yang bikin makanan kalau dimasukin ke minyak panas itu makanan gitu karena airnya meninggalkan makanan. Nah, karena airnya meninggalkan makanan, di dalam itu ada vakum. Nah, namanya vakum, dia akan menghisap untuk mencari keseimbangan baru. Mereka akan menghisap minyak kalau dia udah ditirisin suhunya udah nggak setinggi itu. Nah, supaya kita ngegoreng minyaknya nggak masuk ke makanan, habis diangkat langsung dilap aja, bisa pakai kitchen towel, bisa pakai apa. Jadi dia vakumnya itu nggak bisa nyerap apa-apa. Jadi banyak tips makanan yang bisa ngakalin apa yang kita mau gitu. Oke, itu praktikal banget ya tipsnya. Jadi bisa langsung dipraktekin. Mungkin nggak malam ini tapi besok ya. Oke, ini ada mau konfirmasi aja nih, Dok. Tadi ada yang tanya, perbandingan tadi pas Ando compare tempe sama beef gitu kan, itu apakah gramnya sama? Sama dong. Sama ya? Nggak adil Oke. dong kalau nggak. Iya. Gram kering loh, gram kering. Jadi Oke, yang airnya belum udah dimasak ya? dihilangin. Oke. Ya, Gram dua-duanya kering. belum dimasak. Oke, sounds good. Semoga terjawab ya buat Kak Ice. Ini ada pertanyaan buat Kamex, terus nanti Kando boleh tambahin. Kalau buat masyarakat Indonesia nih yang pengen coba plant-based gitu kan, hanya sayur, tempe, nasi, buah. Ini dari sisi manfaat kesehatan, ini apakah cukup? Apakah gizinya cukup kalau misalnya cuma makannya gitu-gitu aja? Gimana Kamex? Sorry, di-unmute. Host boleh minta tolong unmute Kamex? I don't have the Ya, power. Nah, oke, okay. There you go. Oke, tergantung ya. Kalau makanannya sama-sama terus, tapi ternyata keragaman nabatinya ternyata cukup banyak gitu ya. Mungkin iya gitu. Karena misalnya di daerah-daerah gitu ya yang dimana ada keterbatasan bahan dan lain-lain, itu sebenarnya banyak juga orang yang bisa tetap sehat gitu di pedalaman-pedalaman gitu. Kita bisa banyak denger lah gitu, banyak orang yang misalnya umurnya masih bisa panjang dan lain-lain dengan metode seperti itu gitu. Jadi asalkan keragaman nabati cukup banyak itu bisa. Tapi ya kalau misalnya apa ya, ini yang tipikal Jakarta ya, misalnya gitu ya, nasi putih dengan tempe gorengnya atau tahu gorengnya, terus dengan sayur terong belado gitu kan, terus pakai apa lagi ya, ya pokoknya gitu-gitu aja gitu, makanan warteg terus-terusan diputar-putar, mungkin nggak cukup gitu ya. Jadi teman-teman harus punya apa ya, kemauan sih untuk kayak mengekspor makanan yang di luar itu gitu ya. Biasanya kalau ini biasanya pertanyaan ini datang dari teman-teman yang memang punya waktu yang terbatas gitu ya, mungkin karena kesibukan waktunya nggak cukup, sekarang kan 24 jam juga nggak cukup gitu ya di dunia yang serba cepat gitu. Nah, jadi yang saya lakukan, ini juga berlaku sama saya gitu kan. Jadi kadang-kadang misalnya saya beli makanan apa sesuatu gitu ya, yang mana saya rasa sayurnya kurang, atau misalnya saya beli karena rasanya tapi memang pokoknya sayurnya minim lah. Itu biasanya saya nyetok sayur tambahan gitu di rumah. Misalnya mungkin ada brokoli, ada timun, ada tomat. Nah, itu menjadi kayak sesuatu yang saya tambahin di akhir gitu. Saya rebus brokolinya, jadi terus atau saya potong timunnya kalau lagi saya ketemu sama makanan-makanan yang seperti itu gitu. Jadi minimal itu deh yang di dalam kulkas gitu.
kalau teman-teman nggak bisa masak ya minimal lakuin itu gitu. Belanja mingguan lah minimal gitu. Ya. Right. Dan kayaknya Kamex kan selalu promote juga 40 plans a week gitu kan. Yes. Jadi ya beragam lah gitu kan. Iya. Ini kalau dari Seberagam Ando mungkin ada yang kamu masalah? bisa gitu. True, benar. Kalau dari Ando mau tanya juga, makan tempe setiap hari masalah atau enggak? Oke, jadi nggak ada bukti ilmiah bahwa makan tempe tiap hari itu tuh ada efek negatifnya, nggak ada gitu. Nah, cuman kita perlu perhatiin juga bahwa kalau makan hal yang sama tiap hari itu kan ada efek bosennya juga. Itu perlu diperhatiin. Nah, tapi kita kayak Max yang bilang bahwa ada banyak orang di luar sana yang memang nggak punya privilege kayak kita yang bisa milih gitu ya. Jadi banyak juga yang namanya vegan itu kan kita bahas banyak yang di zaman sekarang. Padahal zaman dulu banyak yang namanya involuntary vegan gitu. Sebenarnya mereka nggak tahu dan mungkin nggak memilih jadi itu, tapi karena keterbatasan dana dan keterbatasan pilihan, jadi kayak gitu. Saya punya teman yang waktu kecilnya malnutrisi, tiap hari makannya nasi tahu tempe gitu. Nah, cuman kalaupun memang benar-benar terbatas ini, jangan dibayangkan bentuknya sama terus tiap hari. Cara masaknya kan beda biasanya. Kadang pakai santan, kadang nggak pakai santan apa enggak aja udah banyak nutrisi yang macam-macam. Tumisnya ada cabenya, ada bawang merahnya. Itu aja udah beda gitu. Jadi kalau kita terbatas makannya itu aja atau emang sukanya itu aja, masaknya dibedain. Dan kalau emang keterbatasan waktu dan lain-lain, cobain keragamannya tuh dari snackingnya. Jadi udah berangkat kerja kan yang cepet aja, makan siang yang cepet juga, makan malam udah capek yang cepet. Nah, snackingnya dibikin seru gitu. Kacang-kacangan itu tuh sebenarnya enak banget dan gizinya padat itu sih. Right, benar-benar. Dan kalau misalnya teman-teman mau cari inspirasi tempe ini bisa diapain aja, cari itu tempe movement. Itu tempenya udah dimasaknya unik-unik banget, bisa pakai guacamole, dimasak dengan rasa citra, rasa dari negara berbeda-beda lah ya. Thank you banget ini Kamex dan Ando buat untuk ngejawab pertanyaannya. Sorry banget teman-teman, kita nggak bisa ngejawab semua pertanyaannya, banyak banget, tapi thank you banget antusiasmenya. Tapi sebelum kita end, kita akan foto bareng teman-teman. Aku pengen nanya 5 pertanyaan yang supaya fun fact aja buat dari Kamek sama Ando. Ini nggak dikasih tahu sebelumnya. Jawab singkat, Kamek dulu, terus Ando ya. Ada 5 pertanyaan doang nih. Oke. Pertanyaan pertama, udah plant-based berapa lama? Dari 2012 Desember. 9 tahun berarti. Ando? Aku sempat 2016, terus begitu seriusnya 2019. Oke. Motivasi utamanya jadi plant-based apa? Oke. Lingkungan. Dan Ando? hewan. Kesehatan, terus lingkungan. Oke. Yang ketiga, masih kangen daging atau enggak? Aku dulu ya. Enggak dong, kan udah ada Green Rebel. Udah inget lagi. Kan udah ada Green Rebel. Enggak sih, tapi to be honest, enggak sama sekali. Bahkan kayak ikan gitu juga aku enggak pernah tergiur sih ya gitu. Dan mungkin aku membuat lingkunganku juga aku nggak mau terlalu sering terpapar seperti itu supaya ya aku tahu lah tubuh manusia itu adalah sesuatu yang lemah gitu ya. Jadi ya jangan mentortur diri sendiri gitu. Ya. Oke. Ando? Ya, aku sebenarnya nggak pernah ngiler dagingnya gitu. Aku sadar aku tuh ngiler cara masaknya. Ayam goreng yang aku ngiler adalah tekstur di dalam balutan kulit yang kriuk gitu. Jadi sebenarnya cara masaknya, karena aku ngelihat cara masak itu tuh seni kayak tradisi manusia dan itu nggak harus dalam bentuk daging hewan. Gitu. Oke. Pertanyaan keempat, kedua terakhir, takut makan karbohidrat atau enggak? Kamex. Enggak lah. I embrace carbohydrates. Ando? Enggak. Aku pernah diet tanpa karbohidrat, gila. Itu rasanya kayak badan tuh nggak seharusnya kayak gitu. Terus lari maraton pun
pernah lari maraton, nggak nambah asupan karbohidrat, gila itu rasanya. Gila, tubuh manusia bisa berakhir nasibnya tanpa itu. Iya, apalagi pelari maraton ya, carbo loading dulu nih. Oke, terakhir pertanyaan gampang banget nih pasti buat Ando. Kamex dulu ya pertanyaan pertama ya. Tahu atau Yes. tempe? Tempe. Kalau Ando? Tahu. Nggak bercanda. Tempe lah, gila. Tempe mulu tapi tahu. Iya. Bikin direkam ya ini. Ya, bercanda. Oke, thank you so much Kamex, Ando, atas knowledge yang udah dibagiin, dan thank you so much udah jawab fun fact ya. Jadi kita udah lebih kenal juga Kamex sama Ando. Sekarang teman-teman kita mau foto bareng dulu supaya jadi kenang-kenangan. Kalau kita semua udah pernah belajar bareng Kamex dan Ando di Januari 2022 ya. Semoga kita bisa lebih sehat ya di tahun 2022 nih. Betul. Ini antusiasmenya appreciate banget nih. Hari ini sampai maksimal sampai 91. Terima kasih buat teman-teman yang udah join sih. Luar biasa sih. Iya, thank you banget. Jangan kapok ya. Jangan kapok. Kalau mau dapat knowledge lebih banyak, kepoin aja Instagramnya Ando, kepoin Instagramnya Kamex. Banyak knowledge juga, video yang udah di-share ya di Instagram mereka masing-masing juga. Oke, aku lihat di sini page 1, page 2 udah mulai ada. Mungkin dari host mungkin boleh kasih aba-aba supaya kita siapkan senyum terbaiknya. Dan mungkin kalau udah coba plant based nanti makin glowing katanya nih. Oke, ya teman-teman, dari page 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, page 2 ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. Sip, thank you banget semuanya. Thank you especially buat Kak Max, Kak Ando, dan Kak Willy untuk sesinya hari ini, dan antusiasme dari teman-teman semua. Jangan lupa kelasnya nggak berakhir di hari ini aja. Tanggal 19 yang paling dekat ini akan ada kelas Conscious Fashion and Travel featuring Danica Flash dan Iden Yusenho. Semoga kita nanti ketemu lagi di sana ya. Thank you, Timber Grace dan Thank you semua. Willy, thank you banget Willy. Max, thank you, Ando, Thanks, Kamex, Monica, Ando, Willy, Timber thank you semuanya. Thank you so much Grace, ya. semua. Nah, Semangat, selamat mencoba. Yes, Good luck semangat semua. plan base-nya. Thank you. Boleh di stop record, Kak, mungkin?